Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Akalanggreni dari kelas IAT 5A. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari UAS Dunia Islam Kontemporer. Untuk soal yang pertama, yaitu perkembangan wacana kontemporer di dunia Islam tidak bisa dilepas dari pandangan hidup Barat, modern dan postmodern. Nah, apa yang saya ketahui tentang hal ini? Baik, nah yang saya ketahui tentang hal ini yaitu yang pertama, modern. Modern ini berkaitan dengan filsafat, yaitu berhubungan dengan indera manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa semakin berkurangnya kekuasaan di gereja, maka semakin bertambahnya kekuasaan ilmu pengetahuan. Jadi di sini mereka harus mencari alternatif lain setelah meninggalkan Tuhan. Jadi kayak seperti mengarah kepada lebih memilih kepada akal. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu postmodernisme. Nah, apa itu postmodernisme? Nah, postmodernisme ini merupakan sebuah pandangan atau kerangka pemikiran atau aliran filsafat yang berkaitan dengan sikap dan cara berpikir yang muncul di abad 20 dari para pemikir dunia. Nah, yang tentu saja keberadaannya ini sangat mempengaruhi perkembangan dan kebudayaan manusia. Atau ini juga lanjutan dari modern tadi. Nah, untuk lanjutan dari modern ini kan postmodern namanya, itu disebut juga dengan kafah meninggalkan Tuhan. Selanjutnya, mengapa setelah zaman kegelapan atau Dark Ages, pandangan hidup worldview Barat cenderung anti agama atau Tuhan? Mengapa? Nah, pada saat ini banyak penduduk di Barat, khususnya di Jerman, yang keluar dari agamanya atau dari gereja. Nah, para uskup gereja Katolik di Jerman merasakan kepahitan hati karena banyaknya umat Kristen yang keluar dari dunia pergerejaan. Dan jadi dari sekitar tahun 1992 sampai sekarang terus-menerus umat Kristen keluar dari kegerejaan. Nah, ini berarti pemasukan pajak di gereja semakin mengurang. Jadi berita ini juga disampaikan oleh kegerejaan ya, Protestan atau evangelis. Nah, nama agama Islam pada saat ini di mata warga Eropa tidak positif. Dengan banyak terjadinya teror-meneror yang disebabkan oleh umat Islam telah menjelekkan nama Islam itu sendiri. Kenapa banyak orang di sini tidak mau masuk ke satu agama atau agama itu tidak penting? Nah, banyak yang mengatakan bahwa dirinya percaya kepada Tuhan, tetapi tidak perlu masuk satu agama. Namun, ada juga yang meninggalkan kepercayaan kepada eksistensi Tuhan lebih kepada akal sebagai sumber pemikiran dibanding agama. Nah, jadi mereka itu tidak mempercayai adanya Tuhan karena menganggap bahwa Tuhan tidak membuktikan pernah menolong, melindungi manusia yang sedang kesusahan, kelaparan, atau ditimpa malapetaka. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya untuk soal yang ketiga ya, beberapa ideologi kontemporer yang masuk ke dunia Islam adalah relativisme kebenaran, anti-otoritas, pluralisme, agama, dan gender. Nah, jelaskan apa maksud dari masing-masing istilah tersebut dan bagaimana hubungannya dengan perubahan pandangan Barat tentang konsep Tuhan. Nah, langsung saja. Untuk yang relativisme kebenaran yaitu suatu bentuk sosial yang ditandai dengan tunduk pada otoritas. Maksudnya, mendukung kepatuhan atau ketaatan penuh ya pada otoritas yang bertentangan dengan kebebasan individu. Selanjutnya, untuk penganut anti-otoritarianisme biasanya percaya pada sistem persamaan di hadapan hukum dan kebebasan sipil. Nah, terkadang istilah dari anti-otoritarianisme digunakan secara bergantian ya dengan anarkisme. Sebuah ideologi yang melibatkan otoritas yang berlawanannya paham relativisme dikedepankan dalam memandang sebuah permasalahan, maka manusia akan terbawa pada arus non-realis, di mana tidak ada kebenaran secara mutlak. Nah, atau yang ada hanyalah kumpulan
opini-opini sebagai kelompok masyarakat ada yang berpendapat bahwa kebenaran yang mutlak itu adalah milik Allah. Nah, yang artinya kebenaran yang terdapat di dalam diri manusia bisa disebut semu. Selanjutnya ada istilah yang dinamakan pluralisme agama. Nah, apa pluralisme agama? Ini merupakan suatu kondisi ya, kondisi hidup bersama antar agama dalam arti luas yang berbeda-beda dalam suatu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri-ciri spesifik atau ajaran masing-masing agama tersebut. Selanjutnya untuk gender ya. Nah, gender ini merupakan perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Nah, apabila dilihat dari tingkah lakunya bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berkembang di masyarakat yang berupaya membuat perbedaan peran, perilaku, mentalis, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi seperti itu. Jadi, perbedaan tersebut sudah lama ya melekat dalam pandangan umum masyarakat sehingga melahirkan anggapan bahwa perbedaan peran tersebut sebagai sesuatu bersifat kodrat. Nah, dan telah menimbulkan ketimpangan pola hubungan dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan. Nah, konsep budaya yang telah dianggap sebagai sesuatu yang kodrat tersebut dapat dilihat pada anggapan umum. Misalnya, bahwa perempuan identik dengan urusan rumah tangga, sedangkan laki-laki sebaliknya identik dengan pengelola dan penanggung jawab urusan ekonomi. Nah, maka dari itu, hal itulah yang membuat Barat lebih memilih akal daripada Tuhan atau agama. Jadi, bagi mereka Tuhan itu tidak pasti memberikan kebaikan atau kebenaran. Jadi, seperti itu. Selanjutnya, soal yang keempat ya. Salah satu respon serius terhadap perkembangan wacana kontemporer di dunia Islam adalah gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Nah, apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Nah, perlu kita ketahui bahwa Islamisasi sudah merupakan hal yang tidak asing lagi untuk didengar. Nah, Islamisasi dapat diartikan sebagai proses pengislaman. Proses pengislaman ini tidak hanya diberlakukan terhadap manusia, tetapi juga diberlakukan terhadap hal-hal yang menyangkut orang banyak. Salah satunya yang menyangkut hajat orang banyak adalah ilmu pengetahuan sendiri. Umat Islam mampu membuktikan diri sebagai kampiun pertumbuhan peradaban dan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Islam terus memudar seiring dengan merosotnya kekuasaan politik Islam. Nah, pusatnya kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Barat secara tidak langsung memberikan dampak positif ya bagi dunia Islam. Nah, paling tidak dunia Islam itu sadar akan terbelakangnya peradaban dan ilmu pengetahuan di kalangan mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa istilah Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan proses pendekatan dan usaha dalam menyatu padukan ilmu pengetahuan yang bersifat Islami yang di dalamnya masih mempertimbangkan aspek nilai, wahyu, dan alam. Nah, jadi mungkin itu sekian jawaban dari UAS makul yang udah Bapak berikan. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.